Welcome back to my channel di Yukita Watching. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Di hari-hari Kamis sebelumnya kita sudah menguak kasus-kasus misteri, menguak tempat misteri, creepypasta juga sudah ya sepertinya. Sepertinya kita udah kangen banget sama yang namanya teori konspirasi. Nah, untuk di Yukita Horor kali ini kita akan membahas tentang teori konspirasi yang sangat booming di Amerika. Tak usah berlama-lama karena ini sangat panjang. Yuki ini bikin skrip sampai ada 19 halaman. Wow. Jadi langsung saja, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Netizen di Amerika Serikat dikabarkan memiliki teori konspirasi tentang seorang bintang yang bernama Katy Perry. Dikabarkan bahwa Katy Perry sebenarnya adalah JonBenét Ramsey. Banyak sekali teori-teori konspirasi tentang si Katy Perry ini, bahwasanya dia sebenarnya adalah JonBenét Ramsey, di mana di situ banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa JonBenét Ramsey sebenarnya sudah meninggal. Padahal di kasus-kasus yang ada di video-video YouTube kebanyakan, JonBenét Ramsey ini dinyatakan sudah meninggal karena akibat dibunuh. Namun kenapa Yuki mau menguak teori konspirasi di Yukita Horror kali ini? Karena Yuki melihat banyak YouTuber dari Indonesia yang hanya menguak kasus misterinya JonBenét Ramsey saja. Tapi untuk teori konspirasi si Katy Perry ini bahwasanya adalah JonBenét Ramsey tidak dibuatkan dalam satu video. Nah, kali ini kita akan mengupas semuanya tentang Katy Perry sebenarnya adalah JonBenét Ramsey dalam satu video Yukita Horror. Jadi, sebelum kita mulai, kita tidak afdol kalau kita tidak mengenal siapa itu JonBenét Ramsey. Ia adalah bocah berusia 6 tahun dari Boulder, Colorado. Ia ditemukan tewas dicekik di ruang bawah tanah rumahnya pada 26 Desember 1996. Di tubuhnya terdapat tanda kekerasan seksual. Namun, hingga saat ini kasus kematiannya tak pernah terungkap. Untuk beberapa alasan, kasus yang terungkap itu membuat spekulasi kalau putri kecantikan itu sebenarnya palsu. Rupanya ia tumbuh dewasa untuk menjadi popstar yang terkenal dan bernama Katy Perry. Dilansir dari NY Daily pada Selasa 16 Agustus 2016 lalu, konspirasi itu berawal dari sebuah rekaman yang diunggah di situs berbagi video pada Desember 2014 oleh akun Dave Johnson. Namun, baru belakangan ini mendapatkan perhatian. JonBenét tidak mati, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang terluka, kata Johnson dalam video itu. Namun, ia telah berkorban. Pengorbanan itu hanyalah mengganti nama saja. Namun pengorbanan itu berbuah sesuatu, yaitu menjadi bintang. JonBenét Ramsey menjadi Katy Perry. Itu faktanya, kata Johnson menambahkannya. Jadi, kalau kalian melanjutkan untuk berbohong kalau JonBenét telah meninggal, Anda semua menjadi saksi mata kematian palsu. Demikian klaim Johnson. Lewat video, Johnson memberikan beberapa bukti yang ia percayai dapat membuktikan teorinya. Yang pertama, ia menyebut orang tua Perry, yaitu Kate Hudson dan Mary Perry. Mereka berdua memiliki kemiripan yang membuat orang yang melihatnya akan merinding. Akun lain dengan nama Jungle Surfer memposting kesamaan kedua orang tua Ramsey dan Katy Perry, terutama bentuk alis yang bak pinang dibelah dua.
Kita lahir dengan alis, bukan? Dan kedua orang tua mereka sangat mirip. Bukan begitu? Perlu kita ketahui, dunia hiburan memang penuh dengan rahasia, kata Jungle Surfer. Johnson mengklaim kalau Katy Perry yang kini berusia 31 tahun telah bersembunyi semenjak berita pembunuhan itu merebak pada 1996. Hingga ia terkenal dengan single lagunya I Kiss a Girl pada 2008 lalu. Namun, penyanyi kekasih Orlando Bloom itu lahir 25 Oktober 1984 dengan nama asli Catherine Elizabeth Hudson di Santa Barbara, California. Sementara Ramsey lahir di 25 Desember 1990. Seseorang di akun Twitter, Ryan Vitalison, segera menemukan perbedaan itu. Tampaknya banyak orang percaya Katy Perry adalah JonBenét Ramsey tanpa mempedulikan fakta-fakta kalau Katy Perry lahir 6 tahun lebih dahulu. Terlalu banyak orang-orang gila di dunia ini, ujarnya. Dalam video yang diposting Johnson, diperlihatkan foto Ramsey kecil secara perlahan berubah menjadi foto Katy Perry. Rekaman itu menunjukkan kesamaan wajah dari keduanya. Video itu bahkan dilihat oleh 180.000 pengguna. Apakah kalian pernah mendengarkan konspirasi tentang Katy Perry ini bahwa sebenarnya adalah JonBenét Ramsey? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Selanjutnya adalah kasus kematian yang tak terpecahkan. Hingga saat ini kasus kematian JonBenét Ramsey itu tak pernah terungkap. Hal itu membuat orang Amerika Serikat begitu terobsesi dengan tragedi tersebut. Apalagi ditambah dengan teori konspirasi adanya kemiripan JonBenét dan juga Katy Perry. Begitu penasarannya terhadap rahasia kasus ini membuat stasiun TV CBS membuat film dokumenternya. Tak tanggung-tanggung, CBS membuat 3 seri dokumenter kematian JonBenét. Selain TV, majalah People bahkan menjadikannya cover story dengan 6 halaman kematiannya berjudul Justice for JonBenét. Dan pada April lalu, majalah In Touch mengklaim kalau mereka telah memecahkan masalah pembunuhan tersebut. Pelakunya adalah seorang pria yang bunuh diri pada 1997. Kisah-kisah semacam itu akan terus terjadi, kata Lawrence Schuyler, penulis Perfect Murder, Perfect Town, The Uncensored Story of the JonBenét Murder and the Grand Jury's Search for the Final Truth. Semoga nggak salah sebut ya. Bagi sebagian banyak orang, bukunya adalah biografi definitif kasus kematian tersebut. Ini seperti pergi ke pantai, arus pasang, arus surut. Dan polisi baru menggantikan polisi lama berharap bisa menyelesaikan kasus itu. Lanjut Schuyler pada NY Post. Kasus dengan 2 dasawarsa itu bagaimanapun dianggap menarik. Bagaimana seorang bocah ABG Ratu Kecantikan yang dipaksa naik panggung oleh sang ibu Patsy yang juga mantan Ratu Kecantikan. Dan bahkan setelah meninggal, JonBenét masih menjadi perhatian. Kasus ini akan terus-menerus terbit di surat kabar lokal. 1 hingga 2 minggu dari berbagai elemen ada foto dengan mahkota, lalu esoknya foto dengan make up, besoknya foto yang lain, seperti diberi asupan sedikit demi sedikit. Siapa yang melakukannya memberi asupan itu? Menurut polisi, orang tuanya sendiri, kata Schuyler lagi. Patsy Ramsey meninggal pada tahun 2006 di usia 49 tahun karena kanker ovarium. Jaksa Agung membersihkan namanya serta suaminya John pada 2008 lalu. Tak lama setelah kematian Patsy, John kencan dengan Beth Hallowell yang juga kehilangan anaknya. Bedanya Natalie hilang. Mungkin kalau kalian mau mengupas kasus dari kematian JonBenét Ramsey lebih lengkap lagi, kalian bisa lihat video dari Kak Nessie. Mungkin videonya bisa aku tampilkan di sini. Di situ Kak Nessie sudah
menguak kasus tentang kematian Jon Benny Ramsey yang sampai saat ini belum terpecahkan. Bagaimana menurut kalian tentang kematian Jon Benny Ramsey ini? Apakah dia memang benar-benar sudah meninggal atau dia memang saat ini telah menjadi seorang Katy Perry? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Selanjutnya adalah alasan Katy Perry adalah Jon Benny. Yang pertama, orang tua Katy Perry dan orang tua Jon Benny terlalu banyak kemiripan. Teori ini mulai beredar ketika orang bernama Dave Johnson mengklaim bahwa ia memiliki bukti bahwasanya penyanyi pop itu pastilah Jon Benny Ramsey. Johnson mengklaim bahwa ia percaya ini benar-benar orang tua Jon Benny Ramsey. Patsy dan John Ramsey sebenarnya adalah orang tua Katy yang bernama Kate Hudson dan Mary Perry. Meskipun Patsy Ramsey meninggal pada tahun 2006. Ia mengklaim bahwa Patsy hanya kehilangan berat badan, sementara John mencukur rambutnya untuk menjadi ayah Katy Perry. Walaupun saya melihat sedikit kemiripan, saya tidak ragu-ragu berpikir mereka semua adalah orang yang sama, ucap Dave Johnson. Yang kedua adalah memalsukan kisah kematiannya sehingga dia bisa menjadi karya terkenal dengan baik. Jon Benny kecil sudah dalam perjalanan menuju ketenaran jika keluarganya memiliki cara mereka sendiri. Dia adalah seorang gadis kecil yang menakjubkan yang didorong di kontes kecantikan oleh orang tuanya yang lapar akan ketenaran. Sekarang, mempertimbangkan semua bukti yang bertumpuk melawan keluarganya sendiri termasuk kedua orang tua dan adik lelakinya yang berusia 9 tahun, Johnson percaya keluarganya bertanggung jawab atas kematian Ramsey yang sebenarnya menjadi orang lain sepenuhnya untuk mengejar ketenaran. Ramsey dibunuh pada usia 6 tahun, bahkan sebelum dia sempat mendapatkan emas di kategori ketenaran. Jika orang tuanya benar-benar memalsukan kematiannya untuk meningkatkan statusnya di industri musik dan film, mengapa mereka melakukannya pada usia 6 tahun? Kenapa tidak menunggu sampai dia lebih tua lagi? Para ahli teori percaya ini karena dunia akan lebih dikejutkan oleh kematian seorang anak daripada seorang remaja. Wah, benar juga sih kalau teori yang kedua ini. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next. Teori yang ketiga adalah pakaiannya terlalu serupa. Menyatakan bahwa pola kotak-kotak dan polkadot telah mengembang masuk dan keluar dari mode selama beberapa dekade, Johnson di sini mengklaim, kamu melihat foto-foto ratu kecantikan muda mengenakan pakaian bertema kotak-kotak, dan kamu melihat gambar-gambar Katy Perry dengan gaya cookie, dan kamu secara otomatis berpikir mereka adalah orang yang sama. Ketika kamu melihat foto-foto Jon Benny, sangat jelas bahwa orang tua dan penata rambutnya bertanggung jawab untuk mendandani anak. Sama seperti penata rambut Katy Perry yang bertanggung jawab atas gayanya. Teori selanjutnya adalah fitur wajahnya serupa. Johnson mengklaim bahwa baik Katy Perry maupun Jon Benny memiliki fitur wajah yang sangat-sangat mirip. Tetapi Katy Perry sebenarnya terlihat seperti orang-orang lain juga. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ia memiliki fitur yang sama dengan Jon Benny, guys? Tulis di kolom komentar. Next. Teori selanjutnya adalah bahwa kebetulan God bless America. Ini adalah teori favorit mutlak dari kelompok itu. Baik Katy Perry dan juga Ramsey tahu lirik untuk God bless America, sehingga mereka harus menjadi seseorang yang sama. Kembali pada tahun 2009, Katy Perry pernah tweet lirik untuk lagu ini, God Bless America, tanah yang saya suka, berdiri di luarnya, dan bantu dia. Tahukah kalian bahwa God Bless America adalah lagu yang akan dinyanyikan Ramsey di kontesnya? Secara teknis, Ramsey hanya menyanyikan lagu itu sejauh yang mereka tahu karena hanya ada bukti video satu kali saja. Johnson dan timnya ingin kalian mempertimbangkan hal ini kalau mereka orang yang sama. Karena dia percaya bahwa hanya mereka berdua di muka bumi ini yang tahu akan lirik lagu tersebut. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next.
Teori selanjutnya adalah tampilan alis mata mereka. Mari kita jujur di sini, siapa yang memakai alis seperti yang mereka lakukan ketika mereka masih anak-anak? Milik saya telah berubah dari setipis tongkat menjadi sangat tebal selama 2 tahun. Jadi, mengapa kita bahkan mengangkat alis secara umum? Menurut Johnson, alis penyanyi itu adalah hadiah mati, bahwa alis tidak banyak berubah kepada seseorang. Teori selanjutnya adalah Katy berusaha terlalu keras untuk membuat kita mengira dia bukan anak panggung tersebut. Katy Perry terlahir sebagai Catherine Elizabeth Hudson, bukan Jon Benny Ramsey, dan Katy Perry adalah mantan gadis paduan suara yang menandatangani kontrak dengan Red Hill Record pada tahun 2001 setelah merilis album Injil dengan nama yang diberikannya. Ya, dia adalah seorang gadis paduan suara, bukan pemenang kontes kecantikan mini. Johnson dan para pengikutnya percaya bahwa Katy Perry berusaha terlalu keras untuk meyakinkan penggemarnya bahwa ia bukan anak panggung yang tumbuh seperti doppelganger yang terbunuh. Apa yang Johnson temukan lebih lucu adalah kenyataan bahwa seorang gadis yang bernyanyi dan berkhotbah tentang kasih Tuhan ketika tumbuh dewasa akan naik ketenaran dengan hit single berjudul I Kissed a Girl dan Hot and Cold. Johnson percaya Katy Perry berusaha terlalu keras untuk melepaskan citra gadis baiknya untuk menjauhkan dirinya dari hidupnya sebagai Ramsey. Teori selanjutnya adalah kemiripan rahang. Banyak orang berbondong-bondong ke teori konspirasi ini karena fitur wajah yang mirip seperti alis dan rahang dari keduanya. Secara pribadi, Johnson tidak melihat kesamaan ketika sampai pada garis rahang. Namun, Johnson juga mengerti bahwa meskipun rahang tidak banyak berubah seiring waktu, itu dapat menajamkan atau melembutkan ketika kalian mencapai masa pubertas. Tetapi yang mereka percaya bahwa Katy Perry adalah Jon Benny dan sering menyoroti struktur kedua rahangnya, mereka mengklaim bahwasanya Katy Perry dan Jon Benny adalah satu orang yang sama tanpa harus mempertimbangkan penurunan berat badan atau penambahan berat badan. Wow, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Dan ini adalah teori selanjutnya. NWO benar-benar kuat. Setiap kali sesuatu tidak dapat dijelaskan oleh pemikiran rasional, seseorang selalu menyalahkan kelompok Illuminati yang terkenal kejam. Untuk kalian yang tidak tahu Illuminati, ini adalah organisasi rahasia yang tidak dibuat-buat yang terdiri dari orang-orang elit dan politisi yang sangat-sangat terkenal, yang memiliki kendali utama terhadap media dan telah menggunakannya untuk memunculkan dunia baru. Para ahli teori konspirasi telah menuduh begitu banyak selebritis sebagai bagian dari Illuminati, termasuk Beyonce dan suaminya Jay-Z, Kardashian, dan bahkan Katy Perry sendiri. Menurut para teori yang sama ini, Illuminati bertanggung jawab atas hampir setiap peristiwa besar yang telah terjadi di masa lalu, termasuk pertempuran Waterloo dan pembunuhan Presiden John F. Kennedy, sehingga tentu saja mereka bertanggung jawab atas naiknya popularitas Katy Perry ketika ia bangkit dari abu Jon Benny Ramsey. Itulah dia teori-teori konspirasi bahwasanya Katy Perry adalah seorang Jon Benny Ramsey. Bagaimana menurut kalian tentang teori-teori konspirasi tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jika kalian mempunyai bukti-bukti lain bahwasanya memang Katy Perry adalah seorang Jon Benny Ramsey, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin dari yang Yuki bahas pada malam kali ini ada yang tertinggal, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau kalian juga bisa mengirimkan via email di yukita.request@gmail.com untuk request konten selanjutnya. Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.